Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Sikimelia, saya NIM 31. Saya merupakan mahasiswa kimia 6B Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran sebagai salah satu tugas mata kuliah KPK Selekta 2 dengan dosen pengaku Bapak Tony Veronica MPD. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai larutan penyangga, di mana fokus yang akan saya sampaikan adalah aplikasi larutan penyangga dalam tubuh manusia. Sebelum membahas tentang aplikasi larutan penyangga dalam tubuh manusia, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang definisi dari larutan penyangga. Larutan penyangga merupakan suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH yang berarti. Perubahan pH yang berarti ini bisa disebabkan karena penambahan asam atau basa ataupun pengenceran. Kira-kira apa sih yang dibayangkan oleh teman-teman ketika melihat gambar dan video ini serta kaitannya dengan larutan penyangga? Seperti yang sama-sama kita ketahui, jeruk itu identik dengan rasa yang masam. Maka ketika kita mengkonsumsi jeruk, pasti akan merasakan rasa asam atau bahkan sangat asam sehingga menimbulkan respon yang berbeda-beda. Salah satunya mungkin seperti yang ada dalam slide ini. Jeruk yang masuk ke dalam tubuh manusia berpotensi menyebabkan pH tubuh dalam manusia itu berubah dalam keadaan pH yang asam. Lalu, apa sih hubungannya larutan penyangga dengan tubuh manusia? Nah, ternyata dalam tubuh manusia terdapat larutan penyangga yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan pH dalam tubuh manusia itu sendiri. Dalam darah manusia, pH netral itu berada pada pH 7,35 sampai 7,45. Nah, jika pH darah di bawah 7,35 sampai rentan 7, ini akan menyebabkan penyakit atau yang biasa disebut dengan penyakit asidosis. Nah, tapi jika pH-nya lebih rendah dari itu, yaitu berkisar 7 sampai 6, maka ini dapat menyebabkan kematian karena pH dalam darah yang bersifat sangat asam. Begitu juga jika pH-nya lebih dari 7,45 sampai dengan rentan 7,8 bisa berpotensi menyebabkan penyakit alkalosis. Sedangkan jika lebih dari 7,8 sampai dengan 9 itu juga dapat menyebabkan kematian. Kematian ini disebabkan karena pH darah yang terlalu basa. Jadi dari ini dapat disimpulkan sebenarnya pH yang terlalu asam ataupun terlalu basa juga tidak baik karena sama-sama dapat menimbulkan penyakit dan sama-sama dapat menimbulkan kematian. Nah, kira-kira gimana sih caranya darah dalam tubuh manusia ini dapat mempertahankan pH-nya agar terhindar dari penyakit dan juga kematian? Dalam tubuh manusia terdapat senyawa yang berfungsi untuk mengantisipasi pH tubuh yang terlalu asam ataupun terlalu basa agar tetap netral. Senyawa tersebut dikenal dengan senyawa penyangga. Senyawa penyangga ini dalam darah biasa disebut dengan senyawa karbonat. Nah, senyawa karbonat yang ada dalam darah itu terdiri dari H2CO3 dan juga HCO3. Nah, senyawa-senyawa karbonat inilah yang dalam darah berfungsi untuk bisa menjaga pH darah tetap dalam keadaan yang netral, tidak basah ataupun tidak terlalu asam sehingga menimbulkan penyakit atau kematian. Kemudian, bagaimana sih caranya senyawa penyangga tadi bekerja dalam tubuh manusia? Dalam darah, apabila zat yang bersifat asam masuk ke dalam darah akan menyebabkan konsentrasi H+ meningkat sehingga pH kita akan menurun. Untuk menjaga penurunan pH yang tidak terlalu besar, maka senyawa karbonat H2CO3 akan mengurai membentuk gas-gas CO2 dan juga H2O. Akibatnya yang terjadi adalah pernapasan berlangsung lebih cepat. Agar darah dapat membuang CO2 ke dalam paru-paru dengan tepat sehingga pH dapat kembali normal. Sebaliknya, apabila konsentrasi dari H+ dalam tubuh itu menurun karena adanya penambahan basa sehingga menyebabkan kenaikan pH, maka diperlukan CO2 dari paru-paru yang dimasukkan ke dalam darah sehingga pH akan kembali menjadi normal. Itulah cara kerja senyawa karbonat dalam tubuh manusia.
Demikian tadi penjelasan saya mengenai aplikasi larutan penyaga dalam tubuh manusia, khususnya dalam darah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.